agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, istiqomalah, barakallah, alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan utama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehatnya kita masih berkumpul dalam mimbar agama Islam pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua, terutama sholawat serta salam patutlah kita panjatkan kehadirat kejunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di studio pada sore hari ini dan juga pemirsa mimbar agama Islam yang berada dimanapun berada, kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa, pada sore hari ini bersama saya Dina Rahman dan juga Ustadz Usman Aidilwan dan SOSI. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya? Insya Allah sehat selalu. Dan pemirsa, tidak hanya Dina bersama Ustadz Usman, telah hadir juga bersama kami yaitu HMI Komisariat Hukum Undana. Assalamualaikum adik-adik. Kita bertemu lagi ya di Jumat hari ini. Pemirsa, sebelum kita memulai dakwah kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Quran Surat At-Taubah ayat 104 sampai 107 oleh Qori Muhammad Adin Honggamiri dan juga Sari Tilawah Arianti Saputri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah mereka mengetahui
bahwa Allah menerima tobat hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, semoga lantunan ayat suci tadi dapat menyejukkan hati kita, tidak hanya kita yang berada di studio, tapi juga pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada. Pemirsa, kehidupan remaja sekarang ini dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, yang tentunya sangat perlu perhatian dari semua pihak. Salah satu permasalahan yang kompleks itu yaitu remaja dan juga pergaulannya. Untuk itu, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, pemirsa, akibat salah pergaulan. Ustadz Usman, sebelum kita masuk kepada pergaulan remaja, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kisah remaja zaman Rasulullah saat itu. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa siaran televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di studio yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maupun yang ada di rumah atau di tempat kerja, di kantor, dimanapun Anda berada yang masih sempat menyaksikan siaran kebanggaan, kesayangan warga Nusa Tenggara Timur, yaitu televisi Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, apalagi sore hari ini ditemani oleh pembawa acara Ustazah Diana Rahman, ya? Dina Rahman. Nah, mudah-mudahan Ustazah senantiasa sehat walafiat dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa siaran televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang generasi muda atau generasi remaja saat ini dengan generasi yang dibentuk, yang dibangun oleh baginda Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tentu sangat berbeda sekali, karena setiap zaman, setiap orang, setiap waktu pasti akan menghadapi tantangan yang begitu berbeda. Nah, pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mampu mengubah tatanan masyarakat dalam waktu yang tempo yang begitu singkat, yang menghantarkan generasi muda, remaja muda pada waktu itu, giroh juangnya terhadap agama Allah ini sangat begitu luar biasa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk pribadi Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk pribadi yang bukan hanya muda saja, yaitu orang tua, yaitu kita kenal dengan sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang dibentuk atau yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya memiliki kemampuan, kualitas, kadar keimanan maupun secara fisik luar biasa. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dipersiapkan oleh Rasulullah menggantikan di saat Rasulullah melakukan hijrah. Posisi Rasulullah pada waktu malam hari saat mau melakukan hijrah, saat mau melakukan perpindahan penduduk, dalam konteks di sini adalah menyelamatkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu siap untuk menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita analogikan pemuda saat ini masih pikir-pikir, nyawa saya jadi taruhannya, tidak mungkin saya untuk bisa melakukan. Tapi seorang Ali bin Abi Thalib dapat melakukan sejarah ini, menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sedang keadaan getir, dikepung oleh orang-orang yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali mampu menggantikan posisi Rasulullah. Di saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar pergi, dan orang-orang yang mengepung Rasulullah pada esok harinya menyangka Rasulullah sedang ada dalam rumah tersebut, ternyata bukan yang didapat Rasulullah, tapi kemudian Ali bin Abi Thalib. Jemaah siaran televisi Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk sahabat-sahabat Rasulullah menjadi orang-orang yang luar biasa, baik secara keimanannya, spiritualnya, kedekatan kepada Allahnya, keyakinan kepada Allahnya, bahkan pada siap untuk memberikan nyawanya terhadap perjuangan agama Allah. Coba saya bahasakan tadi, analogikan dengan remaja kita saat ini. Tentu jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasulullah saat membentuk para sahabat dengan kita yang saat ini. Di samping kita dengan kondisi yang luar biasa, jauh dari kehidupan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, dengan saat kita hidup di akhir zaman ini dengan banyak sekali ujian dan cobaan, maka sudah pasti Rasulullah sangat merindukan kita saat ini. Apa yang dirindukan oleh Rasulullah, yaitu kita ingin seperti apa yang dibentuk oleh Rasulullah terhadap para sahabatnya. Keyakinan para sahabat terhadap agama Allah, bahwa agama Allah ini sudah sangat sempurna, sudah sangat lengkap. Apalagi yang kurang? Al-Quran sudah diturunkan kepada Rasulullah. Ada contohnya. Siapa peraganya? Rasulullah beserta para sahabatnya. Mampu mewujudkan dalam waktu tempo yang singkat, bisa menaklukkan seluruh tantangan masyarakat pada waktu itu, melihat bagaimana peradaban yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
sudah sepantasnya kita saat ini, generasi saat ini, remaja saat ini mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini tidak kehilangan jati diri, kita tidak kehilangan dalam kaitan di sini agama kita, kita tidak kehilangan potensi dalam diri kita, bahwa Allah mengkaruniakan kita saat ini dengan agama yang mulia ini, agama Islam ini. Sebenarnya ini karunia yang sangat besar. Sebenarnya ini adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau saya tidak bisa menyangka kita berapa orang yang hadir di tempat ini kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kehidupan kita tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kita bangun tadi pagi masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sisa-sisa waktu kita ini jangan sampai kita menjadi diri kita ini rugi di hadapan Allah nanti. Diakibatkan karena kita salah bergaul. Kita salah dalam menempatkan diri kita dalam tempat yang mulia. Seharusnya generasi saat ini sudah semestinya mencontohi Rasulullah, tapi kemudian dia jauh dari apa yang diajarkan, apa yang diikuti ya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya dia kemudian tadi yang saya katakan hilang jati dirinya, bahkan hilang agamanya, dia jauh dari Allah, dia kemudian meninggalkan ajaran-ajaran agama Allah yang sangat begitu mulia. Saya kasih contoh. Kenapa generasi saat ini, remaja saat ini, hilang jati dirinya, hilang keyakinannya kepada Allah, karena dia tidak dicelup dalam sebuah, katakanlah, dari keluarganya, lingkungan keluarganya. Atau dia tidak diajak untuk dekat dengan komunitas-komunitas kebaikan. Komunitas-komunitas yang kemudian menghantarkan dia menjadi orang-orang yang senantiasa dalam lindungan, pertolongan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat orang yang ketika dia kan masa remaja ini menurut para pakar yaitu dimulai dari kanak-kanak memasuki fase yang namanya dewasa. Masa dewasa. Dia sudah tidak seperti kanak-kanak lagi, tapi dia sudah mulai beranjak kepada tingkat dewasa. Sehingga masa remaja ini kita kenal gejolak dalam dirinya, ingin tahu, rasa ingin tahunya lebih besar. Pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang kemudian dia merasakan ada yang berbeda. Maka kalau kemudian dia tidak diawasi, dia tidak dijaga dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dengan seenaknya, sebebasnya melakukan tindakan-tindakan di luar norma-norma, batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimulai dari keluarga inilah menghantarkan jangan sampai pendidikan yang paling utama dari keluarganya lepas keluar dari rumahnya dia melakukan satu perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran normal pada umumnya manusia. Maka kalau dari keluarganya ini baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Maka kalau kita bisa menjaga diri kita, kita bisa menjaga keluarga kita, insya Allah kaki ini saat melangkah keluar rumah misalnya, saat akan meninggalkan bapak ibu keluarga, sedang dalam bepergian menuntut ilmu misalnya, dalam mempelajari satu ilmu. Kalau saat ini anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak dari mahasiswa HMI Komisariat Hukum Undana ya, alhamdulillah, semester berapa saat ini?
Ada yang 5, ada yang 3, ada yang sudah mau tamat. Yang di sini saat ini, Masya Allah. Begitu luar biasanya antum-antum, kalian semua sedang dalam menuntut ilmu. Orang yang dalam menuntut ilmu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kalian akan menuntut ilmu, batasan-batasan tadi itu perlu dijaga. Perlu ada namanya pemahaman tentang agama yang secara mendalam. Perlu ada namanya giroh, semangat dalam menuntut. Pondasinya kalau tidak kuat dalam ilmunya, ya apa saja ilmu yang dicari, ilmu hukum, ilmu pidana, ilmu sosial, ilmu apa saja. Tapi kalau landasan dari agamanya tidak kuat, maka mudah sekali dia akan terombang-ambing. Dia akan terbawa dengan arus pergaulan-pergaulan yang nanti kemudian bisa berakibat kepada apa namanya? Akibat salah pergaulan. Salah pergaulan. Bisa saja yang tadinya dia baik, karena bertemu dengan teman yang tidak baik, terpengaruhlah dia kepada hal-hal yang tidak baik. Awalnya dia tidak merokok misalnya. Awalnya dia tidak minum khamar, tidak minum alkohol. Tapi karena bergaul salah pergaulan, lama-kelamaan dia bisa terpengaruh. Dia bisa terjebak. Yang tadinya dia orang soleh, dia orang, naudzubillah, mudah-mudahan soleha, wanita-wanita saat ini, soleha-soleha ini tidak terjebak dalam hal-hal seperti demikian. Tapi karena tidak kuat pondasi agamanya, akhirnya salah pergaulan. Yang tadinya dia tidak terbiasa, diajak oleh teman yang tadinya menurut dia baik, ternyata kemudian menghantarkan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau saja baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melahirkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat terhadap agama Allah, begitu kuat terhadap perjuangan agama Allah ini, bagaimana pertanyaan dengan kita hari ini, saat ini? Sudahkah kita mampu memberikan terbaik kepada Allah dan Rasulnya? Belum. Hatta diri hamba ini yang fakir ini, belum ada apa-apanya dengan perjuangan, pengorbanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Maka paling tidak, kakak-kakak, saudara-saudara, hadirin pemirsa televisi siaran Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, kita mencontohi, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perintahnya yaitu, saya sering mengisi di mimbar agama Islam setiap Jumat, mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, jaga sholat di waktu. Kalau sampai kemudian kita ingin meninggalkan sholat, sudah dianggap kita ini menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada lagi agama dalam diri kita ini kalau sampai kemudian kita ini bisa meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Contoh kecil, bukan kecil, ini hal-hal yang luar biasa. Ini hal yang sangat berat bagi orang-orang munafik, sangat berat bagi orang-orang fasik. Karena kenapa? Dia menganggap bahwa sholat itu sesuatu pekerjaan yang tidak ada harganya bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu ada pada diri kita, segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita ini ditutup hati kita. Hati tadinya ini putih bersih, kemudian noda-noda titik-titik hitam itu kemudian tertutup karena kita meninggalkan yang namanya sholat. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira itu dulu dari penjelasan kami. Kalau saja kita ini bisa menjaga sholat 5 waktu dalam kaitan mencontohi ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita bagian daripada umat
yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustadz sebelum Ustadz lanjut, kita berdiskusi dengan adik-adik dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan sebelum kita jeda sebentar. Mimbar agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar istiqomalah. Barakallah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar sekilas tentang kisah generasi muda di zaman Rasulullah SAW. Sekarang mungkin Ustadz dan adik-adik dari HMI Komisariat Hukum Undana akan berdiskusi. Mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaan. Waktu yang tepat ini, momen yang tepat ya Ustadz ya, untuk mereka saling bertukar pikiran dengan Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Fitri Anggori. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menyadarkan anaknya ketika seorang anak itu sudah salah pergaulannya. Sudah Ustaz. Mungkin dua penanya lagi baru dilemparkan ke Ustadz. Adik-adik yang lain mungkin yang berkacamata di belakang, sepertinya dari tadi terlihat serius ya. Kita harus segarkan dulu nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Perkenalkan, nama saya Hafian. Saya ingin bertanya, apakah dari pergaulan bebas itu muncul dari keluarga sendiri? Bagaimana keluarga akan acuh tak acuh terhadap anaknya itu sendiri, maka terjadilah pergaulan bebas Ustadz. Mohon sedikit arahannya Ustadz saya. Terima kasih Ustadz. Mungkin dua dulu Ustadz. Ya. Silahkan dijawab. Baik, yang pertama tadi dari siapa namanya? Adik Fitri. Ya, Mbak Fitri atau Fitri, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana kalau anak itu salah pergaulan, apa yang dilakukan oleh orang tua ya terhadap anak tersebut? Jadi sebenarnya yang membentuk kepribadian atau karakter anak itu adalah dari pendidikan orang tuanya yang paling utama, karena yang menjadikan anak itu agamanya baik itu juga dari orang tuanya. Kalau di saat anak-anak dia dibentuk ibarat seperti kita lihat rangkai rangkai pohon yang kecil, kalau dia masih kecil kita masih bisa untuk kasih bengkok, tapi kalau sudah besar dia akan bisa jadi patah. Sehingga gambaran ini kepada orang tua yang ketika anaknya terlanjur dalam hal pergaulannya sudah tidak sesuai yang diinginkan, maka jalan satu-satunya adalah mendoakan. Bagaimana orang tua bisa mendoakan yang terbaik kepada anaknya. Kemudian tidak hanya itu, dia didekatkan kepada teman-teman atau komunitas-komunitas yang bisa anak itu perlahan-lahan ada perubahan. Ya, atau remaja tadi yang salah pergaulan, ya, katakanlah mungkin dia sudah terlampau rusak, diajak untuk ke jalan yang benar. Pengajian-pengajian, diundang atau disampaikan ke ustadz bahwa mohon didoakan anak ini, dibimbing anak ini, sehingga perhatian orang tua tidak hanya ketika mendoakan anak, tapi ada usaha, ada langkah-langkah yang kemudian
mencegah jangan sampai anak itu atau remaja tadi itu bisa berpeluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang naudzubillah ya, jangan sampai kemudian mencoreng nama baik keluarga atau orang tuanya malu di hadapan khalayak ramai atau di lingkungan sosialnya. Sehingga inilah tantangan juga sebenarnya terhadap orang tua yang saat ini anaknya kalau kita kenal zaman sekarang ya, anak-anak mager ya, malas gerak. Kalau sudah terlanjur dengan gadgetnya, dengan HP-nya, berselancar sibuk, di sosial media, berselancar di media sosial, dia asik dengan kehidupannya, ya harus diingatkan, diingatkan terus, disampaikan terus, sembari juga kemudian tadi itu yang saya sampaikan, mendoakan anak tadi itu, karena doa orang tua itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal lain yang mungkin faktor-faktor, mungkin temannya, dia sudah misalnya dia anak ini sudah orang tuanya sudah arahkan dia baik, tapi ketemu temannya yang tadi tidak baik lagi, muncul lagi yang arahnya yang tidak baik. Maka kata Nabi, kalau mau lihat agamanya seseorang, lihat siapa teman dia bergaul, lihat teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu lebih banyak mudaratnya atau kebatilannya, kejelekannya, ya seperti itu dianya. Tapi kalau dia dalam ketaatan selalu menjaga agama Allah, menjaga Allah, maka insya Allah dia akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kemudian pertanyaan kedua tadi seperti apa? Faktor pergaulan bebas itu ternyata bukan dari orang lain tapi dari dalam keluarga. Ya. Mungkin seperti ini Ustadz ya, mohon maaf. Mungkin dalam keluarga itu sendiri tidak adanya perhatian, akhirnya anak-anak muda ini mencari perhatian keluar dan malah menyimpang pergaulan mereka. Mungkin seperti itu Ustadz. Jadi itu tergantung anaknya atau kembali ke pribadi masing-masingnya, kembali kepada individunya. Kalau dia merasa bahwa tidak ada perhatian dari keluarga, tidak ada yang bisa mengarahkan dia kepada kebaikan, kebenaran, bisa saja dia akan mengambil langkah untuk mencari di luar lingkungan dari keluarga tersebut. Ya kita bisa saksikan ya, di sekeliling kita di saat ini ya, tidak ada yang kemudian bisa menjamin kita ini selamat, baik lisan kita, pikiran kita, pandangan mata kita, hati kita dari hal-hal yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kemudian bisa menjamin setelah dia tidak ada di lingkungan keluarganya? Saya yakin 99,99% kalau dibentuk dari keluarganya tidak baik, maka sudah pasti nanti keluarnya juga dia tidak akan baik. Tapi kalau dia dibentuk dari keluarganya, karena inilah pentingnya bagaimana memulai dari lingkungan terdekatnya. Kalau keluarganya itu baik, maka insya Allah anak dari dia masa anak kekanak-kanakan, dia bertemu dengan teman sebayanya, masuk di usia remaja. Ya, kalau saya memberikan contoh, kakak-kakak dulu punya teman-teman TK, masih ingat tidak? Masih tidak? Masih tidak? Ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa, ada yang bayang-bayang. Masuk SD, masih ingat nggak teman-teman SD dari kelas 1 sampai kelas 6? Mungkin ada yang pindah, orang tuanya pindah tugas, nggak tahu teman yang dulu yang mana. Masih ingat nggak teman-temannya waktu SMP? Masih ingat nggak teman-temannya waktu SMA? Masih ingat nggak temannya dalam satu kelas, satu ruangan belajar? Dari yang kita kanak-kanak sampai kita masuk usia remaja, pada usia saat ini kita sudah dewasa, kita bisa mengenal mana itu baik, mana itu buruk, mana itu benar, mana itu salah, mana teman kita yang perlu kita dekatin untuk menjadi kita baik, mana teman kita yang kita jauhi untuk
kita tidak menjadi terjebak orang-orang yang rugi. Dari pertanyaan tadi, bukan salah keluarganya, tapi dari pribadi individunya. Bisa saja sudah dia diingatkan, sudah dia disampaikan dalam lingkup terkecilnya lewat ayah ibu bunda, ayah bundanya, bapak mamanya, abi uminya, tapi kemudian dia terlampau untuk mengeksplor dirinya keluar sehingga dia bisa di luar kontrol, di luar pantauan kedua orang tuanya, sehingga akibatnya bukan salah orang tuanya mendidik, bisa saja anak itu tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Maka tadi kalau pendidikan keluarga itu 50% dalam keluarga, pendidikan paling utama ya, 50% yang didapat, 25% di temannya, 25% di tempat dia sedang menuntut ilmu, dia sedang menimba ilmu. Katakanlah saat ini kakak-kakak ada yang jauh dari orang tua ya? Ada ya? Ada yang dekat sama orang tuanya ya? Yang saat ini ada yang dekat sama orang tuanya? Ada ya? Anda yang dekat dengan orang tua, atau Anda yang sedang jauh dari orang tua, 50% Anda sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Pesan-pesan, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, sudah orang tua ingatkan. Itu Anda mendapatkan 50%. 25% Anda ketemu dengan teman Anda, teman yang baik misalnya, 25%. 25% lagi Anda dapatkan nanti di bangku kuliah. Dan itu juga tidak serta-merta 25%. Bisa saja dari diri Anda sekalian, kakak-kakak sekalian, yang lebih bobotnya lebih banyak. Atau bisa saja 75% sudah dari keluarga, dibagi setelah itu sisanya 25%, setengah dari temannya, setengah dari tempat belajarnya, tempat dia menimba ilmunya. Atau bisa terbalik, 75% dia dapatkan dari bangku kuliah, sisanya dia dapatkan dari keluarga. Saya rasa tidak mungkin, karena lebih banyak yang didengar oleh anak adalah kedua orang tua. Percaya tidak percaya, Anda semua saat melangkah untuk menimba ilmu, pasti orang tua ada pesan. Betul enggak? Betul apa enggak? Betul. Nah, sekolah baik-baik. Nah, belajar yang baik-baik. Jadi orang yang berguna, jadi orang yang bermanfaat. Nah, dalam menuntut ilmu jangan salah bergaul. Akibat dari salah bergaul nanti seperti ini. Kalau kamu narkoba, kamu nanti jadi seperti ini. Kamu salah pergaulan, naudzubillah, pergaulan bebas misalnya, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Putus harapan Anda gara-gara hal yang kemudian remeh-temeh, naudzubillah. Putus cita-cita Anda gara-gara hal yang kemudian menyebabkan Anda semua hilang arah, hilang harapan, hilang cita-cita, dikarenakan tidak ada pesan yang disampaikan orang tua masuk dalam hatinya. Yang tadinya dia sudah mau selesai skripsi, punya kasus. Naudzubillah min dzalik. Itu tidak ada dalam kakak-kakak, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Besok mau dibacakan, dia mau wisuda, tapi kemudian dia tidak hadir karena gara-gara punya masalah. Itu kita tidak inginkan kan? Itu tidak kita harapkan. Maka miliki apa yang sudah pesan-pesan orang tua, pesan-pesan wejangan dari kedua orang tua kalian itu bisa kalian praktekkan, bisa kalian wujudkan. Jangan sampai kemudian kalian mengkhianati apa yang telah diberikan oleh orang tua kalian. Ada yang mungkin dapat beasiswa, ada yang mungkin orang tuanya bersusah payah, peras keringat, banting tulang, banting harga diri, banting apa saja demi perjuangan anaknya. Tapi kemudian anaknya mengkhianati perjuangan orang tuanya, dosa besar terhadap
apa yang kalian emban saat ini. Nauzubillah min dzalik. Itu tidak kita harapkan. Maka akibat yang baik itu akan mendapatkan yang baik. Akibat yang buruk juga akan mendapatkan yang buruk. Semoga kita mendapatkan akibat yang baik dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh orang tua. Tadi pertanyaan kedua, intinya adalah semuanya kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing anak-anak remajanya. Kalau anak-anak remaja itu bisa bentuk kemampuan dirinya dalam hal potensi misalnya, dia bisa menguasai hukum-hukum pidana, dia menguasai hukum-hukum negara, hukum-hukum perdata, maka saya yakin dia punya kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal bidang tadi itu, atau dia punya wawasan, punya pemahaman, punya katakanlah skill, kemampuan, bisa saja itu akan mengembangkan potensi-potensi dirinya, sehingga dia kemudian tidak memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang naudzubillah tadi itu, menghantarkan dia kepada kemudaratan, kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ustadz menyambung dari pertanyaan adik-adik tadi, Ustadz. Saya sempat membaca salah satu artikel dari sebuah majalah. Di situ mengatakan bahwa peran ayah juga sangat besar dalam menyimpangnya seorang anak dalam pergaulan bebas, Ustadz. Dan mohon maaf, banyak anak-anak yang akhirnya menyimpang pergaulan bebas itu karena selain orang tuanya broken home, tetapi juga mungkin ayahnya yang selain tidak peduli, tetapi juga mungkin kurang memberikan kasih sayang dan mungkin memperlihatkan kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara psikis kepada ibunya, dan akhirnya itu berdampak pada anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, Ustadz. Mungkin silakan. Baik. Jadi kalau seorang ayah dia bisa mampu memberikan teladan yang baik terhadap ibu daripada anak-anak, maka anak-anak akan mengambil inspirasi dari ayahnya. Tapi pertanyaan kemudian tadi bahwa di keluarga itu ayah melakukan tindakan-tindakan kekerasan baik secara verbal maupun secara tindakan fisik, bisa saja anak itu akan hilang keteladanan, hilang peran daripada seorang ayah. Seharusnya ayah itu memberikan peran sebagai seorang ayah yang semestinya diikuti oleh anak-anaknya, tetapi tidak sepantasnya kemudian ayah memberikan contoh kepada keluarganya. Maka inilah bagaimana supaya ayah-ayah, kalau ini kan kalian belum jadi seorang ayah ya, apalagi ibu ya, belum ya, masih remaja. Maka disinilah saya mengingatkan buat diri saya, jadilah seorang ayah yang baik, mengingatkan kepada anak-anaknya, kepada ibu dari anak-anak. Bagaimana cara mengingatkan, memberikan teladan contoh. Kalau ayah tidak sholat, bagaimana bisa anak-anaknya atau ibunya bisa sholat? Kalau ayah bisa melakukan kekerasan, sudah pasti anaknya melihat hal itu dan dia akan merekam sepanjang hidupnya, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, memori itu ya mungkin di studio ini mudah-mudahan tidak dialami oleh kita sekalian ya. Tapi kalau itu dialami, coba dilupakan. Gimana cara melupakan itu? Itu agak berat itu. Oh, ayah saya itu keras orangnya. Ayah saya itu maunya AA, maunya BB. Ayah saya itu melakukan tindakan-tindakan naudzubillah. Atau kalau tidak ya Ustadz, selain melakukan tindakan itu, mungkin ada ayahnya yang memang baik, tetapi namanya seorang ayah sulit untuk mengekspresikan perasaannya, dan sedangkan kita sebagai anak juga membutuhkan perhatian dari seorang ayah itu, Ustadz. Dan jadi, akhirnya kita mencari kasih sayang di luar gitu, Ustadz. Jadi begini,
saya perlu jelaskan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan bisa saja ayah itu melakukan tindakan seperti tadi yang digambarkan. Ada hal faktor lain. Mungkin ayah banyak pinjaman di bank. Mungkin ayah punya pekerjaan numpuk di kantor yang belum diselesaikan. Sehingga luapan emosi ayah itu tidak terbendung dan diselesaikan di rumah atau di keluarga. Anak yang tadinya tidak tahu masalah kena pak. Ibu yang tidak tahu masalah kena pok. Nah itu faktor X yang menyebabkan sehingga hal yang seharusnya tidak semestinya ayah-ayah itu melakukan, lantas kemudian bisa berubah secara 190 derajat. Atau karena tidak ada uang. Atau karena tidak ada kondisi yang menyebabkan sesuatu itu ada solusinya. Tidak ada jalan pemecahannya. Maka sebaik-baik seorang ayah, ayah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang selalu paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadi disampaikan itu tidak kemudian menjadi contoh baik bagi ibu dari anak-anak maupun dari anak-anak tersebut. Saya kira itu seperti gambarannya. Seperti itu. Ustaz, selain itu mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup mimbar agama Islam pada sore hari ini. Sederhana saja mungkin. Silakan. Dari adik yang singkat saja pertanyaan saya, kalau saya bandingkan zaman sekarang dengan zaman Rasulullah waktu itu, mungkin bagi saya yang menjadi perbedaan fundamental itu terdapat pada sentuhannya. Kalau waktu zamannya Rasulullah itu sentuhannya memang faktual, terdapat tokohnya langsung di situ. Namun yang terjadi pada kita hari ini, kita saat ini kurang adanya sentuhan, terlepas dari sentuhan keluarga yang memang menjadi pendidikan awal kita, namun tetap kurang adanya sentuhan secara langsung yang membuat menyadarkan kita bahwa hal demikian itu tidak pantas dilakukan. Nah, kira-kira terlepas dari keluarga menjadi pendidikan utama, sentuhan apa yang kemudian bisa paling tidak bisa menyamaratakan zamannya Rasulullah waktu itu? Sekian. Baik. Mungkin sederhana saja dari Ustadz. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus bahwa sentuhan memang langsung yang para sahabat terima dari Rasulullah. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Simpelnya begini, kalau dari pribadi kita ini, generasi emas kita saat ini, membentuk diri kita, mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita inilah yang menjadi pelopor-pelopor, pejuang-pejuang, pelanjut-pelanjut risalah baginda Rasulullah SAW. Apakah sentuhan dari keluarga itu bisa dekat dengan kita? Apakah sentuhan dari guru atau dosen kita bisa lebih dekat dengan kita? Itu berbanding lurus dengan diri kita saat ini. Kita tidak akan bisa kemudian mengharap lebih daripada keluarga kita. Kita tidak bisa mengharap lebih daripada orang-orang yang membimbing kita. Bahkan saya pada saat ini menyampaikan ini tidak bisa memberikan lebih banyak daripada itu. Tetapi kalau dari diri kita ini sudah kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana menjadi orang yang lebih baik, orang yang terbaik, orang yang bisa merubah diri kita sendiri saja, apalagi kemudian dalam lingkup keluarga bisa memberi mengambil contoh dari kita, maka itu sudah menjadi sentuhan yang luar biasa. Lebih daripada itu adalah kemampuan potensi diri yang kita miliki saat ini, yang kemudian kita kembangkan. Misalnya saat ini siapa namanya tadi? Sajid kalau dia kuliah hukum baik-baik, kemudian jadi pengacara baik-baik, ini kan nanti lulus jadi pengacara semua ya? Atau jadi apa nantinya? Hukum kan nanti larinya ke pengacara ya? Atau masuk ke bidang politik, atau masuk ke pengacara misalnya.
Kalau dia pengacaranya baik, dia bisa menghantarkan orang menjadi baik, maka itu suatu nilai amal ibadah buat Anda semua. Atau lebih besar daripada itu, suatu saat Anda pulang menjadi seorang wali kota, atau menjadi seorang bupati, atau menjadi seorang, katakanlah ya, lebih besar daripada itu, presiden. Satu tanda tangan Anda bisa menghantarkan, merubah semua tatanan masyarakat. Bukan hanya diri Anda saja, tapi keluarga Anda, masyarakat lingkungan Anda. Maka semua merasakan apa yang manfaat Anda berikan. Sehingga mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Ustadz, kita Baik, dibatasi terima waktu, kasih. mungkin closing statement dari Ustadz agar adik-adik di sini menjadi generasi muda kebanggaan Rasulullah SAW. Amin. Sederhana saja dari Ustadz. Jadi pesan saya bahwa bawalah diri kita ini dengan sebaik-baik pembawaan. Jangan sampai kita kemudian salah bergaul. Jangan sampai kemudian kita ini terjebak dengan pergaulan bebas misalnya. Jangan sampai kemudian kita ini mencari teman yang tidak sepemahaman dalam agama kita. Sehingga pesan untuk diri saya, jagalah agama Allah ini dalam diri kita, dan insya Allah kita mampu memberikan cahaya-cahaya agama Allah ini untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Usman atas dakwahnya. Semoga pesan-pesan yang diberikan dapat kita cerna, dan adik-adik semua yang berada di studio hari ini juga menjadi generasi muda kebanggaan Rasulullah SAW. Dan pemirsa, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Ustadz Usman Aidil Wandan dan juga adik-adik dari HMI Komisariat Hukum Undana. Kita tutup mimbar agama Islam hari ini dengan satu kalam bijak. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Semoga kita dan juga generasi muda kita saat ini membawa kebaikan, manfaat, dan juga ketentraman bagi lingkungan sekitar kita. Akhir kata, saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.